Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Hasan Video. Bikin nastar gulung super praktis guys. Praktis karena bikinnya itu tanpa dicetak dan bisa dipanggang dengan tanpa menggunakan oven. Wow, amazing. Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Pertama, masukkan sekitar 15 sampai dengan 30 gram atau setara dengan 1 sampai dengan 2 sendok makan gula halus sesuai selera. 1 kuning telur, 150 gram butter margarin atau menggunakan full margarin biasa juga boleh. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 210 gram atau sekitar 14 sendok makan tepung terigu protein rendah, 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena, 15 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh susu bubuk. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk, opsional. Aduk hingga tercampur rata. Jika perlu aduk dengan menggunakan tangan seperti ini, tapi jangan terlalu over ya guys, alias jangan terlalu lama agar hasil adonannya itu tidak melebar saat dipanggang. Nah ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Siapkan juga bahan isian nastar, yaitu ada 260 gram selai nanas. Pastikan tekstur selainya itu kalis dan pulen alias bisa digulung seperti ini. Bagi adonan dan juga selai nanas menjadi 4 bagian sama besar seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Nah sekarang adonan siap dibentuk. Sebelum dibentuk, by the way, karena ini nantinya itu dipanggang wajan, maka siapkan sarangan untuk memanggang seperti ini. Oles dengan secukupnya margarin dan alasi dengan baking paper seperti ini. Sisihkan. Kemudian bentuk adonan, caranya ambil satu bagian adonan yang sudah disiapkan tadi. Lalu gilas memanjang seperti ini. Untuk ukurannya itu sekitar 7 x 28 cm. Seperti ini ya guys. Selanjutnya ambil juga satu bagian isiannya, bentuk memanjang seperti ini. Pastikan panjangnya itu sama dengan adonan yang sudah dipipihkan tadi. Oke, tata seperti ini. Lalu gulung perlahan. Rapatkan sambungannya dengan cara seperti ini. Jadi deh. Potong menjadi 8 bagian sama besar seperti ini. Lalu bikin motif keratan dengan menggunakan pisau seperti ini ya. Nah ini dia guys. Satu gulung itu ternyata bisa sekaligus jadi 8 potong nastar. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys, satu resep itu jadi sekitar 8 dikalikan 4, jadi 32 potong ya. Cuma karena saya tadi itu bikin 2 resep sekaligus, jadi hasilnya itu lumayan banyak. Dan yang satu loyang ini nantinya itu akan dipanggang dengan oven tangkring sebagai perbandingan. Well guys, tempatkan wajan atau kuali biasa dengan tanpa penambahan abu atau air alias dibiarkan kosong seperti ini. Masukkan nastarnya, kemudian tutup dan panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 35 menit. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin bahan polesannya dulu ya, yaitu ada 1 kuning telur yang ditambahkan dengan 1 sendok teh minyak sayur dan 1 sendok teh susu kental manis seperti ini. Aduk rata. Jika perlu tambahkan sedikit saja pewarna-warna kuning atau kuning telur seperti ini. Aduk rata. Jadi deh. Sisihkan. Balik lagi ke wajan tadi. Jika sudah 35 menit, nah seperti ini guys hasilnya. Nastarnya itu sudah terlihat memutih, tapi ini masih belum matang ya. Selanjutnya agar tidak gosong, untuk membuat nastar matang luar dalam, segera lanjut dipanggang dengan menggunakan api kecil selama sekitar 30 menit atau hingga nastarnya itu matang. Setelah 30 menit, nah ini dia guys hasilnya.
Tuh, insya Allah ini sudah matang luar dalam ya guys. Oke, setelah agak hangat, segera poles dengan bahan polesan kuning telur yang sudah kita siapkan tadi. Poles secara merata. Jika perlu agar lebih cantik dan glowing, poles hingga 2 atau 3 kali pengolesan sesuai selera. Nah, setelah selesai dipoles, selanjutnya biarkan diangin-anginkan sekitar 15 menit hingga permukaannya itu menjadi lebih kesat dan kering. Dan terakhir, panggang kembali dengan api sedang atau kecil sekitar 15 sampai dengan 20 menit asal sampai telur yang menetes di dasar sarangannya itu menjadi kering dan matang. Setelah matang, angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Lumayan cantik kan ya. Ternyata walau cuma dipanggang dengan wajan juga hasilnya itu bisa cantik dan matang luar dalam. Catat, yakin ayu banget ya nastar layu, glowing berining ayu pokoknya kayak sing guyu, kayak sing nonton layu. Oke guys, selanjutnya jika dipanggang dengan menggunakan oven tangkring, maka panggang dengan menggunakan oven yang sebelumnya itu sudah dipanaskan. Panggang dengan api sedang atau kira-kira itu di suhu 150 derajat Celcius selama sekitar 35 menit. Setelah 35 menit segera kecilkan api kompor dan panggang hingga nastar matang luar dalam. Durasinya itu sekitar 30 sampai dengan 35 menit lagi atau tergantung dengan panas kompor dan jenis oven masing-masing ya. Jadi sebaiknya itu memang kita wajib memahami kompor dan oven masing-masing. Catat. Dan ini dia guys hasilnya. Setelah matang selanjutnya sama seperti tadi, poles menggunakan bahan polesan dengan tingkat ketebalan sesuai selera. Setelah dipoles, diamkan sekitar 15 menit dan panggang kembali dengan menggunakan api sedang cukup sekitar 12 menit atau hingga telur yang menetes di dasar loyangnya itu menjadi kering dan matang. Setelah matang, angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah, ternyata yang menggunakan oven tangkring juga hasilnya bisa cantik dan sangat layak jual. Wow, amazing. Terakhir, untuk sisa nastarnya itu saya panggang dengan menggunakan oven listrik ya. Jika dipanggang dengan oven Mito Fantasi ini, maka panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu sekitar 140 derajat Celcius selama sekitar 10 menit saja. Setelah 10 menit, turunkan suhunya menjadi 130 derajat Celcius dan pindah ke api bawah, kemudian panggang cukup sekitar 5 menit. Kilat banget ya, karena memang jumlah nastarnya ini cuma sedikit guys. Dan ini tadi setelah dipoles kuning telur, itu dipanggang kembali dengan api bawah di suhu 150 derajat Celcius selama 3 menit saja. Jadi deh, Masya Allah, ternyata apapun jenis alat panggangnya, mau itu cuma wajan bodol kayak gue, ataupun oven tangkring jadul kayak gie, maupun oven listrik seperti ini, kesemuanya itu bisa menghasilkan nastar yang cantik karena yang terpenting itu kita paham dengan alat panggang yang digunakan. Catat. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi dipanggang wajan, dipanggang oven tangkring, atau oven listrik nih? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is yours. Setelah nastar benar-benar dingin, segera kemas nastar di dalam wadah tertutup agar bisa awet lebih lama ya. Dan ini saya bungkus dengan menggunakan plastik cookies seperti ini. Oke, kunci dengan alat sealer seperti ini. Jadi deh, jika dibungkus plastik cookies begini, selain awet fresh juga cookiesnya itu jadi tidak gampang remuk, bahkan walau dibanting begini ya. Tuh masih tetap utuh guys, dan sama sekali tidak remuk. Oke guys, demikian tadi cara membuat nastar panggang wajan ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke. I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!